warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alaina Wibowo dari 11 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia mengenai materi Perang Banjar. Jadi, Perang Banjar ini adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang berlangsung pada tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar, tepatnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar ini karena yang pertama, Belanda ingin mengeruk sumber daya alam yang ada di Banjar. Kedua, Belanda campur tangan terhadap urusan pribadi Kesultanan Banjar. Ketiga, Belanda menyingkirkan putra mahkota, yaitu Pangeran Hidayatullah sebagai Pangeran Sultan Adam. Keempat, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah yang bukan berasal dari keluarga kerajaan menjadi penerus Sultan Adam. Kelima, Belanda menghapus kerajaan Banjar dari Nusantara. Jadi, perlawanan rakyat Banjar terhadap kolonial Belanda ini dimulai saat Belanda mengangkat Sultan Tamjid sebagai Sultan Banjar, yaitu pada tahun 1859, yang seharusnya diserahkan tahta tersebut kepada Pangeran Hidayatullah. Hingga pada akhirnya, Pangeran Antasari berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayatullah dan bersekutu dengan para kepala daerah, yaitu dari Hulu Sungai Martapura, Barito, Leihari, Kahayan, Kapuas, dan lainnya. Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda juga didukung oleh rakyat Banjar yang awalnya sendiri-sendiri, sekarang ingin bersatu untuk melawan Belanda. Tanggal 28 April 1859 pecahlah Perang Banjar. Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah, Damang Lehman, Haji Buyasin, Temenggung Antaluddin, dan Pangeran Amrullah menyerang tambang batu bara milik Belanda dan benteng Pangeran. Hingga akhirnya, Temenggung Surapati sukses merusak kapal penerus di Sungai Barito. Karena keterbatasan persenjataan, Pangeran Hidayatullah menyerah kepada Belanda pada tahun 1861 dan diasingkan ke daerah Cianjur. Pangeran Hidayatullah telah gugur, namun Pangeran Antasari terus berjuang melawan penjajah. Untuk memperkuat pertahanan, Pangeran Antasari mendirikan 7 unit benteng di Teweh. Semasa hidup, pedoman Pangeran Antasari adalah haram menyerah. Hingga akhirnya pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari dinyatakan gugur karena beliau sakit parah. Kemudian penjajahan pun terus berlangsung, peperangan terus berlangsung, dan Pangeran Antasari pun digantikan oleh putranya, yaitu Muhammad Sennen. Muhammad Sennen sangat gigih membela kebenaran di Kesultanan Banjar seperti ayahnya, yaitu Pangeran Antasari. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Januari 1905 Muhammad Seman pun dinyatakan gugur. Muhammad Seman gugur, akhirnya Kesultanan Banjar pun mulai runtuh. Hingga pada akhirnya Pulau Kalimantan pun dikuasai kembali oleh Belanda. Jadi, ada beberapa tokoh yang terkenal pada Perang Banjar, yaitu pertama, Pangeran Antasari, kedua, Demang Lehman, ketiga, Temenggung Surapati, keempat, Temenggung Mangkusari, kelima, Temenggung Kartapati, dan yang keenam adalah Muhammad Seman. Nah, jadi cukup
yang dapat saya